Perkenalkan, nama saya Wenti Metenti dari Prodi S1 Farmasi semester 2A NIM 19110054 dari Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitas, kualitas, kekuatan, dan kemurniannya. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Stabilitas obat merupakan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Penyimpanan obat harus disimpan sehingga terhindar dari pencemaran dan peruraian, terhindar dari pengaruh udara, panas, dan cahaya. Obat yang mudah menyerap lembab harus disimpan dalam wadah tertutup rapat berisi kapur tohor. Keadaan kebasahan udara dinyatakan dengan tekanan uap air relatif, yaitu perbandingan antara tekanan uap di udara dengan tekanan uap maksimum pada temperatur tersebut. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan antara lain 1. pH. pH adalah suatu ukuran keasaman suatu air atau larutan. Pengertian pH dalam aplikasinya berbeda-beda. Laju reaksi dalam larutan berair sangat mudah dipengaruhi oleh adanya pH sebagai akibat adanya proses katalisis. 2. Jenis pelarut. Penggantian air sebagai atau seluruhnya dengan pelarut dan konstanta dielektriknya lebih rendah, umumnya menyebabkan kecepatan hidrolisis menurun secara berarti. Contoh pelarutan bukan air adalah etanol, glikol, glukosa, larutan methanol, dan amida tersubstitusi. 3. Komplikasi. Laju hidrolisis dapat dipengaruhi oleh pembentukan kompleks dengan dua cara, yaitu oleh efek sterik ataupun polar. 4. Surfaktan. Keberadaan surfaktan akan meningkatkan stabilitas secara bermakna. Menurut Regleman tahun 1960, bahan surfaktan non-ionik atau kationik dan anionik dapat menstabilkan obat terhadap katalis basah. Jenis-jenis stabilitas yang umum dikenal adalah 1. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia yaitu mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. 2. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika yaitu mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan, penampian, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan disuspensikan. 3. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi adalah sterilitas atau resistenssi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang tertera. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. 4. Stabilitas terapi. Stabilitas terapi yaitu efek terapi tidak berubah selama waktu simpan. 5. Stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan, tidak terbentuk senyawa epi dan anhidro dalam suspensi tetrasiklin. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan obat. Yang pertama adalah labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu, termasuk struktur kimia masing-masing bahan dan sifat kimia fisika dari masing-masing bahan. Yang kedua adalah faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembaban, dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Skala kualitas yang penting untuk menilai kestabilan suatu bahan obat adalah kandungan bahan aktif.
Segala perubahan yang diizinkan dan ditetapkan untuk obat yang terdaftar dalam farmakope, kandungan bahan aktif yang bersangkutan secara internasional ditoleransi suatu penurunan sebanyak 10% dari kandungan sebenarnya. Kestabilan dari suatu zat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam membuat formulasi suatu sediaan farmasi. Hal itu penting mengingat sediaan biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar dan juga memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke tangan pasien yang membutuhkannya. Obat yang disimpan dalam jangka waktu yang lama dapat mengalami penguraian dan mengakibatkan hasil urai dari zat tersebut bersifat toksit sehingga dapat membahayakan jiwa pasien. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilitasan suatu zat hingga dapat dipilih suatu kondisi di mana kestabilan obat tersebut optimum. Dahulu, untuk mengevaluasi kestabilan suatu sediaan farmasi, dilakukan pengamatan pada kondisi di mana obat tersebut disimpan, misalnya pada temperatur kamar. Ternyata, metode ini memerlukan waktu yang lama dan tidak ekonomis. Kestabilan suatu sediaan farmasi dapat dievaluasi dengan tes stabilitas dipercepat dengan mengamati perubahan konsentrasi pada suhu yang tinggi. Kestabilan dari suatu zat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam formulasi suatu sediaan farmasi. Untuk obat tertentu, satu bentuk kristal atau polimorf mungkin lebih stabil daripada lainnya. Hal ini penting supaya obat dipastikan murni sebelum dipakai oleh percobaan uji stabilitasnya. Dan suatu ketidakmurnian mungkin merupakan katalisator pada kerusakan obat atau mungkin menjadikan dirinya tidak akan stabil. Mengubah kestabilan fisik bahan obat dan suatu kestabilan obat yang sempurna. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan morfologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksitas secara signifikan. Efek toksikologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Efek toksik akut. Efek toksik akut mempunyai kolerasi langsung dengan absorpsi zat toksik. 2. Efek toksik kronis, yaitu zat toksik dalam jumlah kecil diabsorpsi sepanjang jangka waktu lama terakumulasi mencapai konsentrasi toksik akhir timbul keracunan. Dalam banyak hal, tingkat reaksi kimia sederhana dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Reaksi order 0. Reaksi order 0 yaitu pada reaksi ini faktor yang menentukan bukan kadar tetapi hal lain, misalnya kelarutan atau senyawa cahaya pada beberapa reaksi fotokimia. 2. Reaksi order 1. Reaksi orde 1 yaitu terjadi jika berkurangnya jumlah reaktan sebanding dengan jumlah reaktan tersisa. 3. Reaksi orde 1 semu. Reaksi orde 1 semu dapat didefinisikan sebagai reaksi orde 2 atau peningkatan yang dibuat berkelakuan seperti reaksi orde 1. Keadaan itu berlaku bila salah satu zat yang bereaksi ada dalam jumlah yang sangat berlebihan atau tetap pada kadar tertentu dibandingkan zat lainnya. Dengan demikian, laju reaksi ditentukan oleh satu reaktan meskipun ada dua reaktan, karena tidak mengalami perubahan kadar yang berarti selama reaksi peruraian. 4. Reaksi orde 2. Jika laju reaksi tergantung pada kadar D dan E yang masing-masing dipangkatkan, maka laju penguraian D dan laju penguraian E keduanya sebanding dengan hasil kadar reaktan.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan toksisitas adalah 1. Dosis. Dosis menentukan apakah suatu zat kimia adalah racun. Untuk setiap zat kimia, termasuk air, dapat ditentukan dosis kecil yang tidak berefek sama sekali atau dosis besar sekali yang dapat menimbulkan keracunan dan kematian. 2. Faktor bahan penyusun, yaitu stabilitas bahan aktif, bahan pembantu, dan dapar. Dapar merupakan suatu campuran asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pH, meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan kelarutan obat, dan efek terapi. 3. Faktor luar. Faktor luar terbagi menjadi dua, yaitu bahan pengemas primer, yaitu bahan pengemas yang langsung bersentuhan atau kontak dengan sediaan atau wadahnya, dan bahan pengemas sekunder, yaitu bahan pengemas yang tidak bersentuhan langsung dengan sediaan. Syarat dalam pemeliharaan bahan pengemas antara lain adalah 1. Tidak boleh memberikan rasa atau bau pada produk. 2. Tidak boleh bereaksi dengan produk. 3. Tidak toksi. 4. Disetujui oleh Lembaga Kesehatan Dunia. 5. Mudah mengeluarkan isi. 6. Harus memenuhi tuntunan tahan banting yang sesuai. 7. Menarik. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.